Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4619, 4620, 4621. Bab 4619 ternyata itu juga pedang spiritual. Kapten Zhou adalah anggota istana penguasa kota, namun Kyutu tidak ragu-ragu sama sekali saat membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa Kyutu bahkan lebih kejam dari Kyuyu. Apakah kamu menyakiti saudaraku? Setelah Kyutu membunuh Kapten Zhou, dia memandang Dev dengan dingin dan bertanya, "Kamu bisa menebaknya?" Dev tersenyum ringan. Meskipun Kyutu berada di alam Mahayana tingkat kelima, Dev tidak takut. Bahkan jika Kyutu benar-benar mampu, Dev sama sekali tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. "Saudaraku, dia itulah orangnya. Dia memukuliku dan mengambil pil binatang buas milikku. Kakiku juga dilumpuhkan olehnya. Tolong, balaskan dendamku, kamu balaskanlah dendamku." Kyuyu menangis keras dan meminta saudaranya membalas dendam. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. Aku juga akan menemukan cara untuk menyambung kembali kakimu yang patah." Kyutu menatap Dev dengan dingin, niat membunuh di matanya sangat kuat. Menyambung kakinya, Dev tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, cahaya putih melintas, dan kaki Kyuyu yang terpotong berubah menjadi bubuk. Semuanya sudah menjadi bubuk, jadi bagaimana caranya untuk bisa menyambungkannya lagi? "Kamu," Kyutu tidak menyangka Dev menjadi begitu sombong. Dia hanyalah seorang kultivator di alam kesengsaraan dan memiliki kepercayaan diri untuk bertindak tidak bermoral dalam menghadapi alam Mahayana tingkat kelima. "Pergilah ke neraka!" Kyutu berteriak dengan marah, dan pedang panjang di belakang punggungnya tiba-tiba terhunus, dan energi pedang tajam melesat melintasi langit, langsung menyebabkan kekosongan melonjak, dan pedang itu hendak ditembakkan. "Pedang spiritual, aku tidak menyangka kamu juga memiliki pedang spiritual." Dev sedikit terkejut, karena pedang di punggung Kyutu ternyata adalah pedang spiritual, dan jelas memiliki roh pedang. Semuanya tahu bahwa sangat sulit untuk memiliki roh pedang untuk pedang spiritual. Bahkan jika seseorang memiliki roh pedang, sangatlah rumit untuk mencerahkan roh pedang. Jika tidak, roh pedang hanya akan mengikuti pedang, tanpa emosi sama sekali. Zhongli, roh pedang yang berada di dalam pedang pembunuh naga Dev, sekarang menjadi manusia seutuhnya. Dia bukan lagi berbentuk tubuh roh, tetapi juga memiliki pikiran yang utuh. "Aku tidak menyangka kamu bisa mengenali pedang spiritual. Jika kamu mati di bawah pedang spiritualku hari ini, maka kamu pantas mendapatkannya." Pedang panjang di tangan Kyutu terus bergerak, dengan niat pedang mengalir secara horizontal dan vertikal. Mata Dev bergerak sedikit, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang juga menebas kekosongan, dan kemudian kedua cahaya pedang itu saling bertabrakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, kedua cahaya pedang itu menghilang di saat yang bersamaan. Seluruh kehampaan kembali tenang, dan Dev hanya merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya. Kyutu, sebaliknya, menatap Dev dengan mata terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan mampu menahan serangannya tanpa kehilangan kekuatan apapun. Dia tahu bahwa pedang di tangannya adalah pedang spiritual. Itu memiliki roh pedang, dan roh pedang juga bertindak dengan pikirannya sendiri. Mungkinkah pedang yang dipegang di tangannya anak laki-laki ini juga pedang spiritual? Kyutu menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev, seolah ingin melihat sesuatu. Mata Kyutu setajam elang, terkunci erat pada pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan guncangan di hatinya melonjak seperti air pasang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivator biasa di alam kesengsaraan di depannya sebenarnya memiliki pedang spiritual, dan menilai dari pukulan tadi, kekuatan pedang spiritual ini tidak kalah dengan miliknya. "Kamu, apakah pedangmu juga merupakan pedang spiritual?" Suara Kyutu bergetar karena tidak percaya. Dia tidak dapat memahami mengapa seorang kultivator yang alam kultivasinya jauh lebih rendah dari miliknya dapat memiliki harta yang begitu berharga. Dev tersenyum dengan tenang, dan pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, seolah menanggapi harga diri pemiliknya. "Ya, ini adalah pedang pembunuh naga. Telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan roh pedang dalamnya juga telah mencerahkanku." Sebelum dia selesai berbicara, cahaya terang tiba-tiba muncul di pedang pembunuh naga. Sosok roh pedang Zhongli muncul, dan aura kuno dan agung memenuhi udara. Meskipun Zhongli tidak muncul, niat pedang tak kasat mata itu telah memadatkan udara di sekitarnya, seolah-olah waktu telah berhenti. Saat Kyutu melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tahu betul apa artinya roh pedang yang dapat membuka pikirannya.
Itu bukan hanya penggandaan kekuatan pedang, tapi juga perpanjangan dari kemauan si master pedang, dan manifestasi dari integrasi sempurna antara pedang dan pemiliknya. Meskipun dia juga memiliki roh pedang, jika dibandingkan, sepertinya roh pedang miliknya kurang memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Tidak masalah apakah itu pedang spiritual, aku, Kyuto, pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Kyuto meraung dengan marah, kekuatan spiritual di sekujur tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, dan pedang spiritual di belakangnya juga mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Terlihat, tanda pada pedang itu menyala, dan niat pedang yang kuat melonjak seperti air pasang, bergegas menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba terangkat, dengan ujungnya mengarah langsung ke langit. Niat pedang yang lebih agung meletus dari tubuhnya, dan bertabrakan dengan keras dengan niat pedang Kyuto di udara, membentuk seberkas cahaya pedang indah yang mewarnai seluruh langit dengan warna-warni. Dalam duel antara pedang dan niat pedang, itu semua tergantung pedang siapa yang lebih tajam dan niat pedang siapa yang lebih kuat. Suara Dev bergema dalam cahaya pedang, dan cahaya pada pedang pembunuh naga menjadi lebih menyilaukan. Sosok roh pedang Zhongli akhirnya muncul, memegang pedang panjang, dan memulai konfrontasi sengit dengan roh pedang Kyuto di kehampaan. Dua roh pedang besar, yang satu agung dan sederhana, yang lainnya ganas dan mendominasi, setiap tabrakan di antara mereka disertai dengan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Saat cahaya pedang menyala, niat pedang itu arogan dan horizontal, dan setiap cahaya pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Wajah Kyuto dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kultivasi Mahayana tingkat kelima dan kekuatan pedang spiritualnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Dev, tetapi kenyataannya memberinya pukulan berat. Dibanding kekuatan roh pedangnya, kekuatan roh pedang Dev jauh melebihi ekspektasinya. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit keputusasaan dalam suara Kyuto. Dia bisa merasakan bahwa saat pertempuran berlanjut, kekuatan pedangnya dengan cepat habis, sementara kekuatan pedang Dev sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap serangan menjadi lebih kuat. Semuanya tahu bahwa Dev telah menyerap niat pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang dari Sekte Pemurnian Senjata. Jika itu hanya pertarungan pedang, Kyuto hampir tidak berguna. Kyuyu di samping menjadi pucat karena ketakutan, dan terlalu terkejut untuk berbicara. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan saudaranya, dia bisa dengan mudah membalas dendam, tapi pemandangan di depannya membuatnya benar-benar putus asa. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu menakutkan, dan dia tidak pernah menyangka Dev menjadi begitu kuat. "Saudaraku, selamatkan aku." Suara Kyuyu dipenuhi dengan air mata. Dia mencoba meminta bantuan Kyuto, tetapi dalam duel pedang yang sengit ini, Kyuto tidak punya waktu untuk peduli. Akhirnya, setelah tabrakan hebat, roh pedang Kyuto dipotong oleh pedang Zhongli, dan tanda terang pada pedang itu menjadi redup. Wajah Kyuto langsung menjadi pucat. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengembangkan roh pedang ini, hampir seperti anaknya sendiri. Sekarang roh pedang itu langsung dibunuh oleh Zhongli. Dan pedang spiritual yang awalnya sangat tajam kini berubah menjadi pedang panjang biasa karena lenyapnya roh pedang. "Jika kamu menghancurkan pedang spiritualku, aku pasti akan membunuhmu." Kyuto memegang pedang panjang yang menjadi sangat biasa di tangannya dan meraung keras. Meskipun pedang panjang itu menjadi biasa, Kyuto masih mengangkatnya tinggi-tinggi, dan ujung pedangnya memantulkan cahaya dingin. Terlihat api di sekitar Kyuto melonjak, dan tubuhnya perlahan melayang. Dan saat aura di tubuh Kyuto meledak hingga puncaknya, dia melepaskan pedang panjang di tangannya. Bahkan tanpa roh pedang, pedang panjang Kyuto meledak dengan cahaya putih pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi 10, lalu 100, dan seterusnya. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang muncul dalam kehampaan. Cahaya pedang ini semuanya horizontal di kehampaan, mengarah langsung ke Dev. Ribuan pedang menyerang bersama. Tubuh Kyuto juga dipenuhi aura, dan meledak hingga ekstrim. Wus, wus, wus. Segera setelah itu, ribuan cahaya pedang, seperti bintang jatuh, memenuhi langit dan bumi dan menuju ke arah Dev. Gerakan ini seperti tembakan ribuan meriam, mengguncang dunia. Kyuyu, yang awalnya putus asa, langsung tersenyum saat melihat kakaknya menggunakan jurus spesialnya. Ternyata, masih ada beberapa trik. Mata Dev sedikit menyipit, lalu dia mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Saat pedang pembunuh naga Dev meledak dengan seberkas cahaya, beberapa sosok muncul satu demi satu. Akhirnya, 7 Dev yang identik muncul di depan Kyuto. Terlebih lagi, setiap Dev memegang pedang pembunuh naga, dan aura di tubuhnya persis sama. Biarpun kamu menggunakan metode yang membutakan, kamu pasti akan mati di bawah serangan ribuan bilah pedangku. Melihat Dev tiba-tiba berubah menjadi 7, Kyuto sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mendengus. Tidak peduli seberapa hebatnya Dev, tidak ada gunanya. Di bawah pedang yang luar biasa ini, yang ada hanya kematian.
Dev tidak memperhatikan Kyuto, tapi memegang pedang pembunuh naga dan perlahan mengangkat tangannya. 10.000 pedang kembali ke sekte. Dev telah lama mempelajari keterampilan rahasia sekte Wanjian. Bahkan jika dia bersaing dengan seorang master pedang, Dev tidak takut sama sekali. Niat pedang dari kolam pemurnian pedang dari sekte pemurnian senjata dan rahasia slip giok dari sekte Wanjian semuanya dimiliki oleh Dev. Jadi saat bermain pedang, Dev tidak takut pada siapapun. 7 sosok Dev yang identik menggunakan jurus 10.000 pedang kembali ke sekte pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, seluruh langit diselimuti oleh pancaran pedang dari pedang pembunuh naga. Dibandingkan dengan ribuan bilah pedang Kyuto, pancaran pedang Dev menjadi 70.000. Terlepas dari kuantitas atau kepadatannya, bilah pedang Kyuto tidak dapat menandinginya. Ribuan cahaya pedang Kyuto semuanya hancur di depan jurus 10.000 pedang kembali ke sekte milik Dev. Tidak ada satupun cahaya pedang yang bisa mendekati Dev. Meskipun ribuan cahaya pedang bertabrakan dan menghilang, pukulan Dev dan cahaya pedang yang luar biasa masih menyerbu ke arah Kyuyu. Kyuto tercengang, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Kabur. Kyuto hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Dia tidak berani melawan lagi, tiba-tiba dia mengertakkan giginya, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari menjauh ke kejauhan. Kyuto bergerak sangat cepat, takut dia akan ditangkap oleh cahaya pedang di belakangnya. Adapun adik laki-lakinya, Kyuto bahkan tidak melihatnya. Ketika Dev melihat ini, dia tidak mengejarnya, tapi perlahan-lahan menyingkirkan pedang pembunuh naga miliknya. Dev tidak ingin membunuh Kyuto, dia hanya ingin mengusirnya. Hal terpenting yang perlu dilakukan Dev sekarang adalah menemukan urat batu spiritual abadi. Zhongli, terima kasih atas kerja kerasmu. Dev berkata dengan lembut, cahaya pada pedang pembunuh naga berangsur-angsur menghilang, dan roh pedang Zhongli juga kembali ke pedangnya. Tuan, merupakan kehormatan bagi Zhongli untuk bertarung demi Tuan. Suara Zhongli terdengar di benak Dev, dengan sedikit kepuasan dan kebanggaan. Dev menoleh untuk melihat Kyuyu, matanya penuh ketidakpedulian, apakah masih ada orang lain yang datang untuk menyelamatkanmu? Ketika Kyuyu mendengar ini, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan dukungannya, dan yang menunggunya adalah rasa sakit dan siksaan yang tiada akhir. Dev memegang pedang pembunuh naga dan akan menggali pil binatang Kyuyu. Dia bisa melepaskan Kyuto, tapi Kyuyu ini tidak akan pernah melepaskannya. Dev. Tepat ketika Dev hendak mengambil pil binatang Kyuyu, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Terlihat Yao Mei berlari bersama kakaknya. Ternyata kakak Yao Mei melihat Dev tidak mengikutinya, jadi dia menyeret Yao Mei kembali. Namun ketika melihat pemandangan tragis itu, kakak dan adiknya ketakutan. Tuan Kyu, bukankah ini Tuan Kyu? Saudara Yao Mei memandang Kyuyu yang tergeletak di tanah dan berteriak kaget. Bersambung.